Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya sesosok jubah merah yang sedang memandangi kobaran api yang sangat besar di hadapannya. Lalu sesosok jubah merah itu pun memegang suatu benda seperti batu di tangannya. Namun tak lama dalam kobaran api muncul Lufan bersama naga-naganya yang membawa Bibihan dan kawan-kawan. Tidak ingin membiarkan sesosok yang menyerangnya melarikan diri, Lufan pun dengan cepat mengejarnya dan bersiap menyerang. Sembari mengayunkan tangannya yang sudah menjadi cakar naga, Lufan pun berteriak kalau dirinya tidak akan membiarkan sesosok itu melarikan diri, dan terlihat Lufan yang mengenai dan merobek jubah sesosok yang menyerangnya itu. Melihat wajah dari orang yang menyerangnya, Lufan pun sangat terkejut dan bertanya-tanya siapakah dia. Dan setelah Lufan lebih memperhatikannya, ia teringat kalau orang di hadapannya ini adalah orang yang berdiri di sebelah kepala sekolah saat hari ujian seleksi Royal Trial. Di sisi lain, orang-orang di sekitar sangat panik karena bunyi alarm kebakaran dan mendengar ledakan yang sangat keras. Terlihat juga di sini Xin Xiu yang menjelaskan kepada orang-orang bahwa sesosok yang bersama Lufan merupakan orang yang melakukan serangan diam-diam dan ingin membunuh mereka. Sedangkan Tauzi terlihat sedang muntah karena ia dibawa terbang tiba-tiba. Setelah itu orang yang menyerang Lufan ini menyiapkan sesuatu seperti rantai dan langsung mengikat tangan Lufan sembari berteriak. Karena Lufan sudah melihat wajahnya, dirinya tidak punya pilihan lain selain melakukan itu. Terlihat juga panel yang menjelaskan bahwa Blazing Lock merupakan skill yang dapat mengikat target sehingga tidak dapat memperoleh efek manfaat apapun selama 8 detik. Dan jika terbebas kecepatan gerakan dan kecepatan castingnya akan berkurang 90% dalam 4 detik berikutnya. Terlihat juga tubuh orang berambut putih ini membengkak setelah mengeluarkan suatu benda seperti kristal. Dijelaskan dalam panel bahwa benda tersebut merupakan The Flame of Extreme Daylight yang dapat membakar nyawa Anda sendiri untuk membentuk inti api. Meledakkan inti api dengan mengorbankan nyawa Anda sendiri menyebabkan damage akibat kebakaran sebesar 1250% dari atribut spiritual Anda sendiri. Jangkauan skill bertambah seiring bertambahnya waktu pengisian ulang. Melihatnya, Lufan sangat terkejut karena itu merupakan inti api dan ini merupakan skill paling gila dari penyihir api karena orang di depannya ini ingin mati bersamanya. Kemudian terlihat Xin Xiu dan juga Jian Ying yang bersama-sama mengeluarkan jurus andalannya untuk membantu Lufan. Namun dikala itu juga muncul panel bahwa charging inti api sudah mencapai 23%. Terlihat Bibihan yang sangat khawatir sembari meneriaki nama Lufan. Dan bersamaan dengan itu muncul kembali panel bahwa charging inti api sudah mencapai 55%. Terlihat saat ini Lufan yang masih terjerat oleh rantai dan tubuh orang berambut putih itu yang semakin membesar. Ia berteriak bahwa Lufan tidak akan bisa melarikan diri. Dengan wajah dan tubuh yang sebentar lagi akan meledak, orang ini masih saja berteriak kalau Lufan harus mati. Terlihat juga panel yang menjelaskan bahwa charging inti api telah mencapai 72%. Di saat itulah Lufan meneriaki Xiao Fei untuk ia menggunakan Eternal Guardian dan meminta Xiao Ye untuk melindungi semua orang. Kemudian terlihat Xiao Fei yang telah mengaktifkan skillnya yaitu Eternal Guardian yang menghasilkan penghalang pelindung untuk melindungi semua target di bawah penghalang, dan juga jumlah damage yang diserap oleh penghalang bergantung pada health dan kemampuan Eternal Self Recovery. Dan juga Xiao Ye yang melindungi Bibihan dan kawan-kawan dengan ekornya. Dan di saat charging inti api sudah mencapai 96%, terlihat orang itu yang tertawa terbahak-bahak karena merasa sudah berhasil membunuh Lufan. Di sini Lufan cukup panik dan berkata dalam hati bahwa orang ini benar-benar akan meledakkan inti api. Lalu Lufan meneriaki orang itu dengan sebutan orang gila sembari mengerahkan senjatanya. Namun tiba-tiba muncul tombak yang menembus perut orang berambut putih ini, dan karena itu muncul panel sistem yang menjelaskan bahwa skill telah dinonaktifkan oleh Pola Starfire. Melihatnya, Lufan sungguh terkejut karena senjata di hadapannya merupakan Brahma Staff yang dimiliki oleh kepala sekolah. Dan saat Brahma Staff keluar dari tubuh orang berambut putih ini, seketika orang itu pun mati dan jatuh ke dalam kobaran api.
Lufan hanya bisa terdiam sembari mengamati orang berambut putih yang jatuh ke dalam kobaran api. Namun tak lama dari itu, Lufan dibuat terkejut karena tongkat Brahma yang tiba-tiba menuju ke arahnya. Akan tetapi, di saat itu juga muncul kepala sekolah yang langsung mengambil tongkat miliknya sembari menatap tajam ke arah Lufan. Setelah itu Lufan pun mendarat dan langsung didekati oleh bibinya yang sangat khawatir dengan Lufan. Di saat itu juga banyak siswa yang sangat panik karena mendengar suara yang sangat menakutkan dan bertanya kepada gurunya apa yang terjadi sebenarnya. Di sini guru Guan meneriaki para siswa untuk segera kembali dan jangan menghalangi pemadam api. Lalu datang Xin Xiu dan teman-teman yang langsung bertanya siapakah penyihir yang menyerang mereka itu. Lufan pun menjawab sembari memeluk bibinya yang sedang menangis bahwa dirinya pernah melihat penyihir itu selama penilaian utusan khusus. Sembari memalingkan wajahnya ke arah kepala sekolah, Lufan meneruskan perkataannya bahwa ia pernah melihat orang itu berdiri di samping kepala sekolah. Wakil kepala Zhao pun berkata bahwa mereka benar-benar tidak menyangka seseorang akan mencoba membunuhnya di sekolah. Selain itu, orang yang menyerangnya juga merupakan profesor terhormat Universitas Longdu dan merupakan penyihir api level 81. Lufan bertanya kenapa dia melakukan ini, apakah dia orang suruhan Ruan Changfeng. Dilanjutkan dengan bibihan yang meneriaki wakil kepala Zhao untuk mencari tahu tentang masalah ini karena mereka hampir saja mati. Dan juga Xin Xiu yang menjelaskan begitu si pembunuh mengetahui bahwa Lufan masih hidup, si pembunuh berencana ingin mati bersama Lufan. Mendapatkan tekanan dari keluarga Lufan, wakil kepala pun meminta semuanya untuk tenang dan pasti ia akan menyelidiki masalah ini dan memberi mereka jawabannya. Keesokan paginya di ruang kepala sekolah Akademi Longdu, terlihat kepala sekolah yang berkata bahwa pembunuhan seperti ini pasti akan terjadi lagi. Dan jika kali ini gagal akan lebih berbahaya lagi. Pembunuh atau profesor kehormatan itu telah berada di sekolah selama bertahun-tahun dan orang di sekitarnya menyembunyikannya begitu dalam, sungguh membuatnya merinding. Kepala sekolah Longdu lanjut berkata, walau seluruh Akademi Longdu berada dalam lingkup keahliannya, tapi jika ia terlambat sedikit saja, akibatnya akan menjadi bencana. Ternyata kepala sekolah sedang berbicara dengan seseorang dan bertanya apakah orang itu mendengarnya. Kemudian kini kita diperlihatkan orang yang sedang berbicara dengan kepala sekolah. Ternyata Pak Tua yang muncul di episode kemarin. Pak Tua ini berkata bahwa jika kepala sekolah ingin bertanya kepadanya, ia harus menyiapkan anggur di kantornya karena teh yang sedang dipegangnya terasa hambar. Kepala sekolah pun sangat jengkel setelah mendengar perkataan Pak Tua ini. Sembari berdiri dan sedikit tertawa, Pak Tua itu pun berkata kembali dan meminta kepala sekolah untuk jangan marah karena ia mendengarkannya. Dan juga Pak Tua itu bertanya kenapa kepala sekolah tidak bertanya kenapa dirinya datang jauh-jauh ke sini. Lalu kepala sekolah meminta maaf karena sudah membicarakan tentang Lufan cukup lama. Ia pun bertanya apa misi Pak Tua di ujung utara sudah selesai. Pak Tua pun langsung menjawab bahwa misinya belum selesai, tapi dirinya mendengar dari kepala sekolah bahwa tidak aman bagi Lufan untuk tetap bersekolah sekarang. Pak Tua menyuruh kepala sekolah dan wakilnya untuk terus menyelidiki kasus ini dan kebetulan sekali karena dirinya bisa berbagi kekhawatirannya. Di saat itu juga kepala sekolah pun bertanya apa maksud dari berbagi kekhawatiran. Sembari menyeringai, Pak Tua itu pun meminta untuk menyerahkan Lufan padanya dan ikut dengannya ke ujung utara. Pak Tua itu pun melanjutkan perkataannya bahwa sekalipun anak itu tidak takut akan pembunuhan, masalah lain pasti akan datang dan pergi ke ujung utara bersamanya tidak hanya akan memastikan keselamatan sebelum Royal Trial, tapi juga mencegahnya menyakiti orang-orang di sekitarnya. Mendengarnya, kepala sekolah pun cukup setuju karena Lufan memang akan cukup aman bersamanya. Akan tetapi kepala sekolah agak bingung karena apa gunanya hal ini bagi Pak Tua itu? Apakah dia masih punya waktu untuk dihabiskan bersama Lufan ketika ia yang bermartabat di ujung utara? Dengan sebotol minuman di tangannya, Pak Tua itu pun kembali berkata bahwa dirinya telah memperhatikan bocah yang bernama Lufan ini sejak lama. Dan pertumbuhan serta kemajuannya luar biasa, jadi ia tidak perlu menghabiskan waktu untuk merawatnya.
Tentu saja, ia ingin Lufan pergi karena ia pikir Lufan dapat membantunya menyelidiki hal itu. Kepala sekolah pun mengerti, namun dengan syarat Pak Tua itu harus memastikan bahwa Lufan tidak berada dalam bahaya. Pak Tua itu pun berjanji akan membawanya kembali dengan selamat sembari menenggak minumannya. Scenes berganti di pagi hari di depan pintu masuk utama Akademi Longdu, Kerajaan Naga. Terlihat mobil mewah yang terparkir, lalu muncul seseorang yang disambut oleh Jinzu dengan sebutan kakak, sembari bertanya lebih penting dirinya atau perlengkapan. Kakaknya ini pun langsung menjawab kalau tentu saja adiknya lebih penting dan juga royal trial akan diadakan di kerajaan Taisi. Kakaknya pun melanjutkan perkataannya, bukankah ia pernah bilang kepadanya dia akan datang ketika ia sudah siap? Dengan muka menggemaskannya, Jinzu langsung bertanya apakah kakaknya akan membantunya membalaskan dendam. Sembari mengiyakan permintaan adiknya, ia pun berkata siapa yang telah membuat adik tercintanya tidak bahagia, dia harus memberinya pelajaran. Setelah itu kita dibawa ke villa nomor 2 Akademi Longdu, yaitu tempat tinggal Jianying. Di sana terlihat Lufan yang sedang berbicara dengan Heishu lewat telepon. Lufan berkata bahwa dirinya menerima peta yang dijual oleh Heishu dan akan segera mentransfer uang kepadanya. Kemudian terlihat tangan Jianying yang menaruh segelas air dan bersamaan dengan itu Heishu yang berada di seberang telepon mengatakan kalau Lufan tiba-tiba terputus tadi malam dan ia tidak dapat menghubunginya. Untungnya tidak terjadi apa-apa padanya dan peta ini dirahasiakan tidak seorang pun kecuali Lufan yang berani membelinya. Lufan pun merespon dengan mengatakan kalau tidak ada hal yang ingin dibahas lagi, ia akan menutup teleponnya. Kemudian Jianying yang di sebelah Lufan pun bertanya apakah Lufan berencana berpergian jauh. Lufan pun menjawab kalau dirinya sangat peduli dengan tempat ini, namun hal itu dibubarkan hingga hasil penyelidikan penyerangan tersebut diketahui. Dengan raut wajah tersipu malu, Jianying menjelaskan bahwa Bibi Han dan kawan-kawan bahkan tidak mendapatkan istirahat yang cukup tadi malam. Jadi mereka tidur di lantai atas dan jika Lufan ingin pergi, maka tunggulah sampai mereka bangun dan beritahu semua orang. Lufan pun mengiyakannya, berjanji tidak akan pergi tanpa pamit dan berterima kasih kepada Jianying karena telah merawat mereka untuknya. Namun setelah itu terdengar ketukan pintu dari arah luar dan itu membuat Lufan menduga bahwa itu pasti wakil kepala sekolah Zhao. Dan saat Lufan membuka pintunya, tampak Pak Tua kemarin yang tersenyum sembari menjelaskan bahwa ia bukanlah orang jahat. Ia juga menjelaskan alasan kenapa para pengawal ini pingsan dan sebenarnya semua adalah kesalahpahaman. Pak Tua ini juga bertanya kepada Lufan apakah dirinya mempunyai obat-obatan. Ia kembali menjelaskan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah ia yang datang ke sini untuk mencari Lufan, akan tetapi mereka langsung menyerangnya. Melihat para pengawal yang diatur oleh wakil kepala sekolah Zhao semuanya dikalahkan, Lufan langsung saja bersiap dengan senjata pedangnya dan bertanya siapakah Pak Tua ini. Namun di saat itu juga Xin Xiu muncul yang langsung saja memanggil Pak Tua dengan sebutan pamantu dan bertanya mengapa ia di sini. Tak sampai di situ saja, Xin Xiu sontak kaget melihat pamantu yang dikelilingi oleh penjaga yang sudah pingsan. Di samping itu, Lufan juga masih bingung kenapa Xin Xiu memanggil orang di hadapannya dengan sebutan paman. Singkat cerita, pamantu dan juga Xin Xiu selesai menjelaskan semuanya kepada Lufan dan saat ini Lufan mengerti kalau ternyata Pak Tua atau pamantu ini merupakan guru yang disebutkan Paman Xin atau ayahnya Xin Xiu pada Lufan. Sembari tertawa kecil, Xin Xiu juga menjelaskan bahwa dirinya selalu memanggil pamantu ketika ia masih kecil dan mengatakan bahwa pamantu terlalu kasar untuk pertemuan pertamanya dengan Lufan. Dengan tawanya yang cukup keras, pamantu berkata bahwa jika Xin Xiu tidak datang tepat waktu, mungkin dirinya akan bertarung dengan Lufan. Dengan wajah tak enak, Lufan pun meminta maaf kepada pamantu karena dirinya hanya salah mengira dia ada di sini untuk menyerang mereka. Sebenarnya ia juga secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih sejak lama karena telah membantunya menangani orang di belakang Jinzu. Lalu pamantu berkata meskipun dirinya sudah memecat Ruan Changfeng, dia tetap datang untuk membalas dendam kepada Lufan sebagai utusan khusus. Orang yang benar-benar menyelesaikannya adalah Lufan sendiri dan ia tidak perlu berterima kasih padanya.
Sembari tertawa, Shinshio pun sungguh heran kenapa para penjaga yang pingsan tidak mengenali Paman Tu, padahal Paman Tu merupakan seorang pahlawan hebat yang pernah menunggangi Griffin sendirian untuk melawan gelombang monster. Mendengar ucapan Shinshio, Lu Fan sontak berdiri dengan wajah terkejut. Ia mengatakan, dulu ketika ia masih sekolah di kota Jianghai, ada pahlawan yang melawan monster yang digantung di dinding sekolah. Ternyata Paman Tu adalah pahlawan yang mengusir gelombang monster saat itu. Lagi-lagi Paman Tu tertawa dan dengan bijaknya ia berkata bahwa itu hanya hal lama dan setiap zaman pasti memiliki orang-orang luar biasa yang berbeda. Misalnya sekarang dirinya lebih memperhatikan Lu Fan, ucap Paman Tu sembari berdiri dan langsung memegang pundak Lu Fan sembari berkata kalau dirinya melakukan perjalanan khusus untuk menemui Lu Fan kali ini tanpa alasan lain. Ia hanya ingin membawa Lu Fan ke ujung utara untuk mendapatkan pengalaman. Mendengar itu, Lu Fan pun kaget dan bertanya tentang ujung utara. Paman Tu pun menjelaskan kalau dirinya sudah mendiskusikan dengan kepala sekolah. Pergi ke ujung utara bersamanya juga tidak hanya dapat meningkatkan pengalaman, tetapi juga mempersiapkan untuk Royal Trial dan juga untuk menghindari potensi serangan berikutnya. Mendengar Lu Fan akan dibawa jauh di ujung utara, kedua wanita di belakang pun sontak kaget. Shinshio berkata kalau ujung utara adalah wilayah yang belum dijelajahi dan tentu itu tempat yang sangat berbahaya. Di sini Jianying juga mengutarakan pendapatnya kalau Lu Fan sekarang adalah perwakilan kerajaan naga dan dia tidak boleh mengalami kecelakaan apapun sebelum Royal Trial tersebut. Masih dengan tangan yang berada di pundak Lu Fan, Paman Tu mengatakan bahwa ia tahu kondisi di ujung utara sangatlah sulit, tetapi itu adalah tempat yang bagus untuk meningkatkan kekuatan Lu Fan. Dan jika ia pergi dari sini, serangan terhadapnya tidak akan mempengaruhi orang-orang tersayang di sekitar Lu Fan. Sembari membayangkan Bibi Han dan teman-teman, Lu Fan pun berkata dalam hati kalau lokasi peta harta karun level dewanya berada di ujung utara dan tentu ia akan pergi, namun apakah semuanya tidak akan diserang jika dirinya pergi? Di saat itu pula, Jianying mencetuskan gumaman Lu Fan dengan berkata kalau Lu Fan ingin pergi, maka katakan saja. Dengan senyumannya, Jianying menjelaskan kalau mereka semua telah mencapai tahap kedua. Jadi jangan khawatir jika ada serangan lagi. Ia akan terus menjaga semuanya untuk Lu Fan. Shinshio juga ikut berkata bahwa dirinya dan kawan-kawan akan melindungi Bibi Han. Dan entah Lu Fan pergi atau tidak, jangan khawatirkan mereka. Setelah mendengar ucapan teman-temannya yang mempercayainya, Lu Fan pun dengan tegas berkata bahwa dirinya akan pergi ke ujung utara. Setelah mendengar Lu Fan akan ikut, Paman Tu sontak tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa ia benar-benar tidak salah menilai Lu Fan dan Shinshio untuk membeli beberapa botol anggur yang enak dan mari kita makan besar untuk memberi hadiah kepada Lu Fan. Di sini Shinshio dengan halus memperingati Paman Tu bahwa mereka tidak bisa meminum jenis minuman keras yang Paman Tu minum. Dan juga Jianying yang terang-terangan berkata kalau dirinya selalu pergi ke villa nomor 1 untuk makan bersama. Jadi ia tidak mempunyai stok bahan di sini. Lalu Lu Fan pun berkata bahwa tidak masalah karena dirinya akan pergi membelinya dan memakannya bersama saat bibinya dan Tauzi bangun. Sekalian juga dirinya akan mengucapkan selamat tinggal kepada seniornya. Setelah itu Paman Tu dengan wajah tak enak mengatakan bahwa Shinshio untuk cepat sembuhkan pengawal di depan pintu karena tidak baik bagi orang lain untuk melihatnya. Namun sayangnya di sini Shinshio ternyata sudah berganti job menjadi Holy Lake Priest dan ia tidak lagi memiliki teknik penyembuhan. Di saat itu juga Jianying langsung berkata untuk jangan melihat dirinya karena ia tidak pernah memiliki skill penyembuhan apapun. Di saat itu pun, Lu Fan berkata kalau dirinya akan menyuruh Xiao Fei untuk tinggal dan menyembuhkan para penjaga. Singkat cerita, Lu Fan pun telah berada di ruang poin arena area Akademi Longdu. Di sana, Lu Fan bergumam kalau Paman Tu sebenarnya adalah pahlawan yang melawan gelombang monster dan bisa belajar bersamanya, merupakan seperti mimpi bagi orang sepertinya. Lu Fan juga bertanya-tanya apa gunanya Paman Tu membawanya pergi ke ujung utara. Setelah itu senior Lu Fan pun datang sembari melambaikan tangannya. Ia berkata, "Kenapa Lu Fan masih di sini sampai larut malam?" Sang senior juga sempat-sempatnya bercanda dengan mengatakan, apakah Lu Fan akan menunggu ia selamanya kalau ia tak datang.
Tanpa basa-basi di sini senior langsung berkata kalau dirinya cukup sibuk selama 2 hari terakhir ini. Lalu ia bertanya apakah Lufan ingin berlatih pertarungan jarak dekat. Kalau begitu, mari kita mulai. Namun di sini Lufan langsung memotong ucapan seniornya dan berkata kalau dirinya hari ini di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seniornya. Sang senior pun tampak bingung dan bertanya apa maksud Lufan dengan mengucapkan selamat tinggal. Lufan pun menjelaskan kalau dirinya akan pergi ke ujung utara dan ia tidak akan bisa menemui sang senior sampai bulan ini. Sebelum Royal Trial, dia juga tidak bisa berlatih dengan kakak senior, mungkin akan sangat membosankan. Setelah itu, belum sampai Lufan selesai berbicara, sang senior pun langsung mencubit pipi Lufan. Di sini sang senior dengan lembut berkata kalau Lufan itu bodoh dan menjelaskan kalau Lufan bisa belajar lebih banyak dengan pergi ke ujung utara daripada berlatih dengannya. Bahkan di luar sana lebih berbahaya dan Lufan tidak akan bosan. Mendengar perkataan lembut dari sang senior, Lufan pun tersipu malu dan mengerti atas ucapan kakak seniornya. Setelah itu Lufan pun langsung saja berlari sembari berkata kalau dirinya akan kembali dulu. Ia harus mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya malam ini. Akan tetapi, di saat itu pun kakak senior memeluk Lufan dari belakang dan meminta Lufan untuk menunggu sebentar. Sembari memeluk itu, sang senior pun berkata kalau Lufan pergi dengan tergesa-gesa dan ia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadanya. Lalu terlihat kakak senior yang memasangkan sesuatu seperti gelang kepada Lufan dan memintanya untuk menjaga gelang itu baik-baik. Kemudian kakak senior pun pergi dan berkata kalau baik itu di ujung utara maupun dalam Royal Trial, ia meminta Lufan untuk bekerja keras dan berhati-hatilah. Dan sembari berlari keluar, sang senior pun berkata kalau Lufan kembali, ingatlah untuk membawa sepotong es yang tidak meleleh untuk kakak seniornya ini. Di saat itu pula Lufan berusaha menggapai senior sembari meneriakinya. Namun yang ia dapat hanyalah rambut dari kakak senior yang rontok dan bergumam mengenai rambut putih milik seniornya itu. Singkat cerita, Lufan pun telah membeli bahan-bahan untuk pesta malam ini. Namun di saat itu pula ada sesosok di belakangnya. Sambil menoleh sedikit ke arah orang itu, Lufan berkata mau sampai kapan dia mengikutinya. Ternyata yang mengikuti Lufan adalah Jin Chenghan, yaitu kakak dari Jinsu. Chenghan berkata kalau menemukan Lufan sangatlah sulit. Lalu Lufan pun bertanya siapa Chenghan ini dan bertanya mengapa ia terus mengikuti dirinya sepanjang jalan. Dengan posenya Chenghan berkata, mungkin Lufan tidak mengenalnya tetapi dirinya telah mendengar banyak tentang perbuatan Lufan. Dengan wajah kesalnya Chenghan berkata kalau ia adalah kakaknya Jinsu, yaitu Jin Chenghan. Adiknya telah menerima banyak perhatian darinya dan ia datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Baiklah kawan-kawan, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.